Kita lihat di contoh ini bahwa kita punya basis V1, V2 dan U1, U2, di mana sekarang V-nya kita lihat, V-nya ada posisinya, dia V1 5,52, V2 7,3, 73, dan U1 32 dan U2-nya 11. Nah, bagaimana matrik transisinya? Kita gunakan tadi yang umum bahwa V1, V2 begini implementasinya, sehingga kita dapat tulis bahwa 52 V1 adalah 3 ya, 3S11 ditambah S21, 2S11 ditambah S21. Lihat, 3 tambah 1, 2 tambah 1. Oke, sehingga penyelesaian dari sistem S11 S21 adalah 3 min 4. Dengan cara yang serupa kita dapat menulis 73 ini kita dapatkan ini ya, sehingga kita dapat 4, min 5, sehingga S-nya adalah 34, dan 4 min 5. Nah, inilah matrik transisi dari S ke V. Ya, dari V ke U. Dari basis V1, V2 ke U1, U2, matrik transisinya kita temukan ini. Nah, coba diulang-ulang ya, bagaimana menghitung itu ya. Nah, ada cara lain. Kalau tadi kan kita bicaranya basis baku ke basis baru, dan kita basis baru ke basis baku. Sedangkan ini basis lama ke basis baru, yang dua-duanya tidak basis baku. Tapi semua basis itu pasti semua ruang vektor pasti punya basis baku, dan basis yang lain itu juga hasil kombinasi linear dari basis bakunya. Makanya sebenarnya ada cara alternatif yang lain, yaitu kita bawa dulu semuanya ke basis baku. Jadi kita pengen pindah dari basis V ke basis U, maka pertama kali kita ganti dulu basis V ke basis baku. Kemudian basis baku ke basis U. Ya, ini cara kedua. Ya, kalau tadi langsung, ya ini lewat basis baku. Begitu. Jika X di dalam R, maka C adalah koordinator dari X relatif terhadap V1, V2, dan D adalah vektor koordinat X relatif terhadap U1, U2. Gitu. Nah, kita bisa lihat perhitungannya. Maka kita transisi dulu ke basis baku, maka kita dapatkan UX. Kemudian kita balik dari ini ke basisnya. Sehingga secara grafis bisa kita lihat bahwa V kita transisi ke basis baku atau basis baku ke U, atau langsung V ke U. Ya. Jadi caranya V ke ini, kita punya matrik transisi V, kemudian dari E ke ini punya matrik transisi U inverse. Sehingga kalau kita mau langsung sebenarnya U inverse kali V. Yang tadi cara pertama, cara kedua. Gitu. Nah, kalau kita punya ini, maka ini contoh yang sebelumnya, contoh 4, kita cara menemukan matrik transisinya seperti ini. Sehingga hasilnya sama juga. Terserah, kita tahu, kita kenal dua cara itu. Dan silakan diulang-ulang. Maka setelah itu kita mendapatkan definisi umum untuk perubahan basis. Kalau tadi kita jelaskan dengan dua elemen saja. Jadi semoga penjelasan di dua elemen itu memudahkan kita dalam memahami proses perubahan basis. Dan sekarang proses itu akan bersifat lebih umum dengan n elemen dari vektor.
Misalkan vektor V ada sebuah vektor dengan misalkan V1 sampai Vn adalah basisnya, dan basisnya terurut ya. Kemudian jika V ini sembarang dari elemen dari V besar, maka V kecil dapat ditulis adalah kombinasi linear dari basisnya, di mana C1, C2 adalah skalar koefisiennya ya. Sehingga kita punya vektor tunggal untuk koefisien saja di Rn. Vektor C yang didefinisikan dengan cara ini disebut vektor koordinat dari V relatif terhadap basis terurut E dan dilambangkan dengan VE. Suku-suku CI disebut koordinat. Ini koordinat dari V relatif terhadap E. Ini secara umum vektor dan basisnya. Sehingga ada vektor, ada basis yang disebut nanti vektor koordinat V-nya, dan ada koordinat-koordinat dari V. Itu secara umum. Contoh, misal kita punya basis E dan F yang dia 3 elemen, V1, V2, V3, U1, U2, U3. Kita diminta menemukan metrik transisi E ke F. Jika X ininya X itu 3V1 plus 2V2 min V3 dan Y adalah V1 min 3V2 plus 2V3, maka cari koordinat X dan Y itu relatif di F atau relatif di basis terurut F. Nah, matrik transisinya gimana? Ya kita gunakan ini U transpos kali V. U transpos, U-nya ini kita transposkan. V, ya V ini, V. Ya kan? Ini. Ya kan? Ya, ini V-nya. Ini ke sini, ya. Ini sini. Ya. Ini ke sini. Ini sini. Sedangkan ini adalah transpos dari ini. Jadi kita punya 1 1 0 1 2 0 1 2 1 di inverse kan, inverse-nya adalah ini, inverse, jadi ini U inverse begitu. Nah, ketika kita kalikan, inilah matrik transisinya. Ini matrik transisinya. Ini matrik transisinya adalah ini, matrik transisi. Oke, sehingga koordinat X di F ya tinggal kalikan dengan matrik transisi. Kemudian koordinat Y di F juga kita kalikan dengan transisinya. Maka kita tahu vektor X dan Y yang tadinya di basis lama ke basis baru, kita bisa dapatkan seperti ini.